Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video ini. Oke, hari ini Meta akan membawakan kisah sejarah Danau Tondano yang terletak di mana? Iya, betul sekali, di Sulawesi Utara. Sebelum masuk ke cerita guys, jadi jarak Danau Tondano dari tempat tinggalku dan suami ini cukup dekat, jadi sekitar 10-15 menitan. Oke guys, kita masuk ke cerita Danau Tondano. Danau Tondano adalah danau terluas di Provinsi Sulawesi Utara. Danau ini diapit oleh pegunungan Lambean, Gunung Kaweng, Bukit Tampusu, dan Gunung Masarak. Danau ini dilingkari dengan jalan provinsi dan menghubungkan Kota Tondano, Kecamatan Tondano Timur, Kecamatan Eris, Kecamatan Kakas, Kecamatan Remboken, dan Kecamatan Tondano Selatan. Danau ini merupakan danau penghasil ikan air tawar seperti ikan mujair, payangka, betutu, wiko atau udang kecil, nike, tawes, lobster hitam, dan ikan tawar lainnya. FYI guys, ikan nike ini cuman ada di Danau Tondano. Biasanya dibuat makanan bergedel yang dimakan bersama dengan bubur Manado. Kalian semua kalau ke Manado harus cobain itu ya guys ya. Oke, lanjut. Luas danau ini adalah 4.278 hektar dan terdapat pulau kecil bernama Likri dan Pulau Babi. Dinamakan Pulau Babi karena setiap kali ombak menerpa salah satu bagian di pulau itu selalu terdengar suara seperti seekor babi yang berteriak. Di tepi Danau Tondano terlihat jelas Gunung Kaweng. Namun di balik indahnya alam, legenda Danau Tondano cukup melekat di kalangan masyarakat. Nah, kalian penasaran kan cerita legendanya gimana? Masuk guys. Nah, konon danau ini terjadi karena letusan yang dahsyat karena kisah sepasang insan manusia yang berlainan jenis melanggar larangan orang tua yaitu kawin, atau dalam bahasa Minahasa adalah kaweng. Pakai NG guys, kaweng. Dengan nekat lari atau tumingkas ke hutan. Sebagai akibat melanggar nasihat orang tua, maka meletuslah kembaran Gunung Kaweng tersebut sehingga menjadi Danau Tondano. Nah, jadi itu cerita legendanya guys. Kalian kalau mau nikah jangan nikah lari ya guys ya. Nah, jadi Tonaas merupakan pemimpin kekuasaan di kala itu yang mendiami dua kubu di sebuah gunung tinggi. Diceritakan kedua pemimpin ini pun mempunyai anak. Dikisahkan Tonaas Utara dikaruniai anak perempuan yang bernama Marimbau, sedangkan Tonaas Selatan memiliki anak laki-laki yang bernama Maharimbau. Ingat-ingat guys, anak perempuannya dari Tonaas Utara tadi siapa? Marimbau, betul. Nah, anak dari Tonaas Selatan yang laki-laki namanya Maharimbau, betul, diingat-ingat ya guys ya. Semasa kecil keduanya nggak pernah ketemu karena perbedaan wilayah tersebut. Namun awal mula permasalahan ini terjadi karena Marimbau yang menjadi satu-satunya anak dari Tonaas Utara merupakan perempuan. Hal ini menjadi penghalang penerus kekuasaan dan tahta. Lalu sang ayah pun meminta untuk berperilaku dan berpakaian layaknya seorang pria serta melakukan sumpah untuk tidak menikah agar tahta turun kepadanya. Janji pun disaksikan oleh masyarakat sekitar dan dia juga belajar ilmu bela diri untuk mendalami karakter sebagai seorang pria. Ibarat itu kayak perempuan tapi disuruh jadi tomboy guys. Tomboynya tapi bener-bener tomboy, bener-bener laki gitu. Nah ini, suatu ketika Marimbau berburu dan tersesat di dalam hutan. Namun keberadaannya dicurigai oleh Maharimbau yang langsung menangkapnya. Nah, udah tahu kan kalian apa yang terjadi selanjutnya? Pinter kalian. Dalam penangkapannya, kedok Maharimbau seketika terbuka dan rambutnya pun terurai panjang. Hal inilah yang langsung membuat Maharimbau jatuh hati kepada Marimbau guys. Jatuh cinta nih mereka, pandangan pertama. Nah, sejak saat itu keduanya pun melakukan hubungan diam-diam guys. Hingga pada akhirnya Maharimbau memutuskan untuk meminang Marimbau. Namun sempat ditolak karena perjanjian yang telah dilakukan oleh Marimbau kepada ayahnya. Nggak boleh guys, nggak boleh. Mau nikah nggak boleh guys.
Nah, singkat cerita, keduanya Maharimbau dan Marimbau pun akhirnya menikah. Tak lama dari situ, karena perjanjian dilanggar, alam pun murka guys. Dan seketika terjadi gempa bumi dan letusan gunung yang membentuk Danau Tondano ini. Nah, jadi begitulah cerita legenda yang melekat di masyarakat tentang Danau Tondano guys. Nah, untuk sekarang Danau Tondano ini menjadi objek wisata guys. Dan Danau Tondano sangat pantas dijadikan salah satu pesona alam yang berada di Sulawesi Utara, khususnya kota Tondano. Oke guys, jadi itu kisah sejarah Danau Tondano. Jika cerita aku kurang lengkap, kalian bisa tambahin komen di bawah ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.